Monggo. Nggih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat ya anak-anak. Walaupun sekarang usia cuaca itu masih mohon maaf, Ananda Erma bisa dimatikan dulu. Jadi karena kondisi cuaca ini hari ini akhir-akhir tidak menentu, jadi kalian harus menjaga kesehatan, guys. Soalnya kebetulan ibu ini juga sudah 1 minggu lebih masih flu, gitu ya. Jadi ibu harap kalian menjaga kesehatan dengan baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Mas Eko, bisa dipimpin doa, nggih? Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai sesuai arahan dari Bu Guru tadi, kita awal dengan baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Eko. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memulai pelajaran, seperti biasa Ibu absen dulu ya. Tapi agar kalian lebih konsentrasi, nanti Ibu mengabsennya sambil membuat kalimat berantai ya. Jadi dari Ibu misalnya Ibu bilang, Ibu pergi ke pasar membeli apel. A, jadi harus dimulai dari huruf A. Oke. Kemudian nanti setelah itu absen 1 Eko ya. Jadi Eko nanti bilang Ibu ke pasar membeli apel dan B apa. Nanti dilanjutkan sampai akhir. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Oke, paham. Oke. Baik. Coba sekarang dimulai dari absen 1. Eko, ada tidak hari ini Eko? Ada ya, tadi kan menyiapkan. Tadi baca doa, Bu. Coba sekarang buat kalimat Ibu pergi ke pasar membeli yang huruf awalnya A sampai seterusnya. Ayo Eko. Ya. Ibu pergi ke pasar membeli apel. Ya. Gitu ya, Bu? Lanjut. Ya, lanjut Dimas. Hadir, Bu. Ya, silahkan melanjutkan kalimat dari Eko. Mulai dari apel, Bu ya. Ya, apel. Apel dimakan oleh Budi. Bukan begitu aturannya. Tadi katanya sudah paham, ayo. Gimana, Jadi, Dimas itu melanjutkan kata-kata dari Eko, kalimat dari Eko. Jadi tetap Ibu pergi ke pasar membeli apel dan B-nya apa? Gitu ya. Ayo diulangi lagi. Ibu pergi ke pasar membeli apel dan B bawang. Nah, ya lanjut. Ayo konsentrasi ya anak-anak. Selanjutnya, Mbak Murtini. Ya, hadir ya. Hadir. Ibu pergi ke pasar beli Ya. apel dan baju. Loh, tadi Kan bawang. bawang. C-nya Apa tuh? pernah ikut Ibu beli ke pasar? Belanja ke pasar? Nggak pernah, Ibu. Saya belanjanya di Indomaret itu. Oh, cumi-cumi. Oh ya, cumi-cumi. Ya, cumi. Oke. Cabe bisa, cabe. Mbak Rafia, yuk dilanjutkan. Tadi sudah 3 ya. Yuk, Mbak Rafia hadir nggih? Hadir, Bu. Ya, silakan melanjutkan. Ibu ke pasar membeli apel, bawang, cumi-cumi, dan apa ya? D. Apa ya, Bu D? Oh iya, buah duku. Ya, duku ya. Nggih, bisa. Lanjut. Mbak Erma? Ibu ke pasar membeli apa ya? Disebutkan dulu
Dari awal tadi apa A-nya? Ibu ke pasar membeli apel, Ya, bawang, ya, cabai, cumi-cumi, ya. D-nya tadi duku, E-nya ya. Apa ya E. E-nya ya? Enak. Tuh, ya. Ember, Bu. Emas bisa. Ember bisa atau emas mungkin ya, ember. Oke. Ya ember saja Bu, ember. Yang murah ya, kalau emas Ya. mahalan uangnya nggak cukup. Oke, selanjutnya Mbak Ike. Mbak Ike, ini yang Hadir, Bu. ini satu kelas Mbak Ike imut-imut sendiri ya? Iya dong. Oh iya. Itulah Bu, itulah itu. Ibu pergi ke pasar membeli apel, bawang, cumi-cumi, duku, ember. Terus F-nya apa ya, Bu ya? Kok susah? F bisa merek minuman yang warnanya merah itu? Oh, Fanta ya, Bu ya? Fanta. Oke, Fanta, Bu. Beli Fanta. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Mbak Leni. Hadir Iya, ya? Bu. Nah, silahkan dilanjutkan. Ibu ke pasar membeli apel, bawang, cumi-cumi, duku, ember, Fanta. G-nya apa ya? Gula. Iya, Bu, gula. Ini ya gula. Lanjut. Masih ada 2 lagi. Mas Mislan? Mas Mislan, sudah sarapan ya? Loh, kok mic-nya belum dinyalakan ya? Katanya sudah sarapan. Sudah Bu, sudah sarapan. Ayo Sayang. diulangi dari huruf A. Ibu ke pasar membeli apel, bawang, cumi-cumi, duku, ember, Fanta, gula, dan handuk, Bu. Oh iya, sudah banyak belanjaan Ibu. Yang terakhir sebelum Ibu pulang, Mas Galo. Ayo terakhir Ibu mau beli apa ya? Ibu ke pasar membeli apel, bawang, cumi-cumi, duku, ember, Fanta, gula, handuk, dan ikan asin. Oh, ikan asin. Karena uangnya nggak cukup ya kalau beli ikan yang agak mahal. Nggih, sudah banyak belanjaannya soalnya ya. Baik, nah anak-anak hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelumnya sekarang Ibu izin untuk share screen dulu ya. Ini untuk terkait materi hari ini. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Kelihatan Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, sekarang coba kita bernyanyi dulu karena temanya itu bekerja sama mencapai tujuan, persatuan dalam perbedaan, nggih. Jadi coba kita bernyanyi bersama. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Terdengar apa mboten anak-anak? Terdengar, Bu. Ya, oke. Ya, nyalakan mic-nya ya. Merauke berjajah pulau-pulau, Aku menyambung menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah air
berjanji Berjanji menjunjung tanah air Indonesia. Oke, alhamdulillah semuanya semangat ya untuk bernyanyi bersama. Baik. Nah, anak-anak, Ibu harapkan walaupun kita belajarnya masih daring ya, tetapi kalian harus tetap semangat. Ingat pesan Ibu ya, selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya untuk materi ajar hari ini yaitu yang pertama ada IPA tentang adaptasi hewan, kemudian yang kedua bahasa Indonesia itu penggunaan kata tanya di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, Ibu harapkan setelah menyaksikan foto atau video tentang adaptasi hewan, kalian dapat mengidentifikasi cara adaptasi hewan berdasarkan penemuannya. Jadi dari penemuan kalian, boleh nanti di sampingnya bisa browsing lewat laptop atau lewat HP, bisa googling. Kemudian setelah melakukan pengamatan, kalian juga dapat melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan minimal 3 hewan. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi dan pengamatan, kalian dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, mana, mengapa, dan bagaimana dengan bahasa kalian sendiri, tetapi harus yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ya. Baik, sebelumnya anak-anak Ibu mau bertanya, ini gambar apa? Burung hantu. di pohon. Hantu. Ya, kalau kita tidak melihat dengan seksama itu tidak jelas ya, kelihatannya hanya ada pohon saja, tapi sebenarnya itu ada burung hantu. Ya, kenapa kok bisa burung hantunya itu warnanya hampir sama dengan pohon? Coba, Ibu ingin jawaban dari Dimas. Kenapa Dimas? Iya, Bu. Ya, kenapa kok burung hantunya hampir sama dengan warna pohon? Karena memiliki bulu coklat, Bu, sama seperti kulit pohon. Nah, itu juga salah satu kalau ada yang mengganggunya, dia itu tidak kelihatan ya, biar nanti bisa beradaptasi, bisa melindungi diri. Itu ya. Nah, itu contoh kalau burung hantu. Ya. Kemudian nanti sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, nah, Ibu ingin membagikan LKPD dulu untuk kalian. Oke. Jadi nanti Ibu bagi menjadi beberapa kelompok sesuai nama hewan yang akan kalian analisis. Yang pertama itu ini hewan apa ya, Ike? Hewan bunglon nggih, Bu. Ya, bunglon. Jadi nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ini ada bunglon. Kemudian yang kedua, gambar apa ini, Leni? Itu gambar unta, Bu. Ya, gambar unta. Kemudian yang satunya, coba Mislan, ini gambar apa? Itu gambar beruang, Bu. Ya, gambar beruang. Nah, jadi di situ ada 2 warna ya. Nah, nanti di warna yang kuning kalian tulis nama hewannya. Kemudian yang warna pink itu nanti ditulis adaptasinya. Nggih, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti Ibu tanya hasil pekerjaan kalian. Untuk bunglon itu kelompoknya Eko, Dimas, sama Murtini. Kemudian itu Ngafiyah, Erma, sama Ike. Kemudian yang beruang ada Leni, Mislan, sama Galuh. Nanti salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting kalian sudah mau berusaha, sudah menemukan sebisanya dulu.
Jadi ditulis nama hewan dan cara adaptasinya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silahkan dimulai. Bisa browsing. Jadi kalian bisa lebih banyak untuk sumbernya, pengetahuannya, bisa browsing di HP atau di internet. Kalau kelompoknya bunglon, ya cari tentang bunglon. Kalau unta, cari tentang unta. Begitupun juga dengan beruang. Ada yang sudah selesai? Kelompok bunglon dulu. Tadi ada Eko, Dimas, sama Murtini ya. Ayo, siapa yang mau mewakili? Ibu kasih kesempatan dulu. Nanti kalau tidak atau belum berani, berarti Ibu tunjuk ya perwakilannya siapa. Bagaimana? Eko, Dimas, sama Murtini? Ada yang mau mewakili? Saya mewakili kelompok saya itu ya. Ya, silahkan. Tadi bunglon ya? Ya, Mas Eko Ya, dapat bunglon, bunglon. Bu. Silahkan. Oke. Nanti dibantu sama teman saya, Bu. Ini Ya, mungkin bagus. gantikan tambahan jawabannya, Bu. Saya Ya, mulai dulu ya. Ini namanya bunglon. ya. Cara adaptasinya itu bisa berubah warna. Di sini karena menempel di tempat yang warna hijau, bunglonnya berubah warna menjadi hijau. Ya, seperti itu, Bu. Mungkin nanti Ya. dibantu sama teman saya, Bu. Dibantu sama Mas Dimas, Bu. Ya, bagus. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya Ibu juga mau lihat pendapat dari kelompoknya unta. Ada Ngafiyah, Erma, sama Ike. Siapa yang mewakili? Oh, Ibu Ya tunjuk. Bu, saya Bu. Oh iya, ya bagus. Ayo, Mbak Ngafiyah, gimana? Unta, ya, cara Kalau adaptasinya hewan bagaimana? Kalau hewan unta itu mempunyai punuk, gunanya untuk menyimpan makanan dan air karena di gurun itu jarang menemukan makanan. Terus punya kaki panjang, rambut yang tebal, rambut yang panjang agar tidak kedinginan. Bagus. Itu Bu, mungkin nanti Ya, temanku ada yang membantu. Oke, ya sudah bagus. Berarti anak-anak paham ya untuk tugasnya. Satu lagi untuk kelompok beruang, siapa yang mewakili? Yo, siapa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Leni. Silahkan. Itu beruang kutub. Cara adaptasinya memiliki bulu yang tebal, kemudian memiliki cakar yang tajam, dan juga memiliki gigi taring yang tajam. Sudah, Bu. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah semua jawabannya benar sekali. Ya, nanti tinggal dikembangkan kembali, kemudian dikumpulkan pada besok, hari berikutnya. Jadi bisa dilanjutkan di rumah untuk pengerjaannya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang adaptasi hewan ini. Nah, jadi adaptasi hewan itu ada 3 ya.
Kemarin kita sudah belajar tentang morfologi, ya. Sekarang fisiologi dan tingkah laku. Tapi nanti juga kita kilas balik sedikit tentang morfologi juga. Kemarin morfologi itu artinya bentuk ya. Jadi adaptasi morfologi pada hewan itu penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian hewan terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Nah, morfologi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu morfologi berdasarkan jenis makanan dan adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitat atau tempat tinggalnya. Nah, ini ada gambar adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan. Ini ada bentuk paruh burung, kemudian bentuk mulut serangga, bentuk gigi hewan, dan juga bentuk kaki burung. Sedangkan kalau berdasarkan tempat tinggalnya itu ada hewan yang hidup di air. Ini ya, gambar ikan. Kemudian dari kelompok unta tadi, ya memang dia hidupnya di gurun dan mempunyai punuk. Kemudian ini ada hewan beruang yang hidup di daerah bersalju. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Coba dibaca. Tadi Ibu belum dengar suaranya siapa ya? Galuh, coba dibaca. Apa itu adaptasi fisiologi? Baik Bu, adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Iya, bagus. Selanjutnya, nah ini ada contoh-contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Ikan yang hidup di laut itu beradaptasi dengan cara banyak minum, tapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat. Berbeda dengan ikan yang hidup di air tawar, itu beradaptasinya dengan hanya minum sedikit, tetapi mengeluarkan urin yang banyak dan lebih encer. Oke, selanjutnya, Mislan, coba dibaca. Ini ada contoh adaptasi fisiologi pada hewan selanjutnya. Coba dibaca ini apa, Mislan? Bu, burung hantu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari, sehingga memudahkan burung hantu untuk mencari makanan atau minuman. Oke, selanjutnya adaptasi tingkah laku. Nah, ini adalah contoh dari hewan yang adaptasi dengan tingkah laku. Dia biasanya melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Jadi langsung berubah warnanya. Nah, kemudian ada mimikri. Ini untuk bunglon tadi. Ya, jadi mimikri ini adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contoh hewan yang melakukan mimikri itu ada bunglon. Jadi yang umum kita tahu itu kan bunglon, tapi sebenarnya ada juga yang lain, yaitu lalat bunga, lalat buah, dan kelinci sepatu salju. Selanjutnya ada ekolokasi. Nah, ekolokasi ini dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Ini contohnya itu ada kelelawar, kemudian ada paus, celurut, burung merpati, dan lumba-lumba. Selanjutnya ada autotomi. Coba gantian yang baca sekarang. Ike, coba dibaca. Apa itu autotomi? Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Ya contohnya seperti cicak, Bu, seperti cicak di rumah saya. Hanya tinggal ekornya saja. Ya, pinter. Ya, itu contoh dari autotomi. Ya, selanjutnya ada kadal dan juga tokek, itu juga melindungi diri dengan autotomi. Selanjutnya kamuflase. Coba Mbak Murtini dibaca. Tadi yang contoh di awal tadi ya. Dibaca lagi, coba. Kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut.
Tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Ya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan itu berharap musuh sulit menemukannya. Ya, Sudah, bagus, Bu. jelas sekali. Nggih. Selanjutnya hibernasi. Eko, coba dibaca. Ya Bu, hibernasi atau periode tidur panjang adalah hal yang umum terjadi pada tupai dan beruang. Aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Ya, jadi tidur terus. Nggih. Selanjutnya, Dimas, ada estivasi. Apa itu estivasi? Ya Bu, estivasi itu berbeda dengan hibernasi. Estivasi itu dilakukan oleh hewan-hewan saat suhu yang panas sedang berlangsung. Sama seperti saat hibernasi, hewan yang melakukan estivasi juga akan menurunkan laju metabolismenya agar bisa bertahan hidup meskipun tidak ada makanan dan minuman yang bisa dikonsumsinya. Contohnya adalah siput darat, Bu. Ya, jadi itu bedanya estivasi sama hibernasi. Nggih. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku hewan lainnya. Ini bukan gambar kerbau ya, tapi ini gambar kuda Nil. Jadi hampir sama dengan kerbau, kuda Nil ini juga melakukan adaptasi dengan mencari sungai atau kubangan air untuk berendam. Nah, kebiasaan berendam kuda Nil ini dilakukan hampir setengah hari lamanya. Kuda Nil memiliki kulit yang tipis dan sensitif terhadap serangan matahari, sehingga hewan ini akan berusaha melindungi diri dari panas matahari dengan cara berendam di air dari pagi hingga petang. Nah, itu tentang adaptasi hewan. Selanjutnya Ibu punya ini contoh hewan lain, yaitu namanya hena. Coba dibaca dengan lantang, Erma. Dibaca coba, itu ada teks tentang hena. Bisa dibesarkan Bu. Kelihatan? Ya sudah Bu, sudah. Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi ini adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dan dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Ya, wah, hebat sekali ya hyena ini. Iya, terima kasih Mbak Irma. Nah, selanjutnya dari pernyataan dan diskusi tadi, silahkan kalian tugas selanjutnya membuat pertanyaan dengan menggunakan di mana, mengapa, dan bagaimana terkait dengan adaptasi hewan tersebut. Jangan lupa seperti yang Ibu katakan di awal tadi, perhatikan ejaan bahasa Indonesianya. Jadi ada, kalau bisa itu lengkap, ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Ya, nanti bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, sudah ya anak-anak, silahkan dikumpulkan pekerjaannya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek dulu untuk pemahaman kalian ya. Mari kita berlatih, siap-siap, nanti Ibu tunjuk ya siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, nah ini hewan yang sedang melakukan kamuflase pada gambar ini adalah apa namanya? Ini mudah sekali. Coba nggak usah Ibu tunjuk, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa? Burung hantu. Hantu, bagus. Berarti Mbak Irma memperhatikan ya tadi. Benar sekali. Ini adalah burung hantu. Yang kedua,
Perilaku cicak dan kadal yang memutuskan ekornya saat merasa terancam dinamakan dengan apa? Ini Bini tunjuk ya. Coba Galuh, Mas Galuh, apa jawabannya? Autotomi, Bu Guru. Autotomi, iya benar sekali. Wah, murid Ibu hebat-hebat semua ya. Belum ada yang salah sejauh ini. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, bentuk kaki burung yang berfungsi untuk memanjat. Ya, jadi yang digunakan untuk memanjat seperti yang dimiliki oleh burung pelatu. Itu kira-kira ditunjukkan dengan gambar yang mana ya? Dimas, Mas Dimas, yang mana kira-kira? Gambar A, Bu, untuk memanjat. Gambar A? Habis waktunya, Bu. Oh ya, oke. Baik, ya bagus. Nah, anak-anak, jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan baik ya. Oke, untuk LKPD yang Ibu bagikan tadi jangan lupa diselesaikan, ya. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, biar kalian selalu ingat materi yang Ibu ajarkan. Nah, ini ada lagu ya, bisa kita nyanyikan bersama-sama dengan nada seperti Naik Delman. Sudah bisa lagu Naik Delman semua, nggih? Bisa ya? Coba Ibu contohkan dulu ya. Jadi lagunya seperti ini. Adaptasi hewan itu ada 3 jenis. Morfologi berdasarkan bentuk tubuh hewan. Fisiologi itu berdasarkan fungsi tubuh. Yang ketiga berdasarkan tingkah lakunya. Hey, la 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 la. Li 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 li, mari pelajari. Bisa ya? Diikuti? Silahkan dinyalakan semua mic-nya. Kita bernyanyi bersama sebelum pelajaran ditutup. Yuk, ini hitung. 1, 2, 3. Adaptasi hewan ada 3 jenis. Morfologi berdasarkan bentuk tubuh hewan. Fisiologi itu berdasarkan fungsi tubuh. Yang ketiga berdasarkan tingkah lakunya. Mari pelajari. Terima kasih anak-anak. Wah, hebat sekali sampai akhir pelajaran masih tetap semangat ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja untuk refleksi hari ini? Kita belajar apa saja? Belajar tadi Bu, autotomi. Ini hewan ya. Adaptasi hewan. Oke. Baik, terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Nanti pulangnya hati-hati. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak, ini tadi sudah tampil 4 orang guru, ya.